Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ya, hari ini kita masih belajar matematika di tema 6 subtema 3. Masih KD 3.6. Nah, membahas hari ini kegiatan yang paling lama dan jangka waktu, ya, seperti expired, best before. Jadi sebaiknya dimakan paling lambat kapan? Ya, itu biasanya untuk di makanan, ya, nanti akan dijelaskan. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca doa dulu, ya. Bacanya pelan-pelan ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sekarang kita akan membahas lama suatu kegiatan. Nah, dari ketiga soal ini nanti akan diurutkan mana yang paling lama dan mana yang paling cepat, ya, di antara tiga ini. Sekarang kita jawab dulu yang nomor 1. Bulan bermain layang-layang dari jam 15.50 hingga jam 16.20. Nah, 15, jam 15 berarti jam berapa? Kita caranya dikurangi 12, ya, karena di jam hanya sampai 12, lalu kembali ke angka 1, ya. Jadi jam 15 itu dikurangi 12, artinya 3, ya. Kalau kita hitung 12, 13, 14, 15, nah, gitu, ya. Jadi jam 15 ini jam 3. Jam 3 apa? Sore, ya, pagi, ya. Nah, jadi jam 15.50 hingga jam 16.20. Nah, kita tulis dulu di sini, ya, bagaimana jarum jamnya, ya. Kita lihat 15 ini menunjukkan jamnya. Ingat, berarti harus sudah lewat dari angka 3. 6 menitnya sudah di 50. Berarti melebihi dari setengahnya, ya. Berarti mendekati angka 4. Ya, mendekati karena dia dikit lagi pukul 4. Kalau 50-nya gimana caranya? Nah, kalau di 10 kita kali 5 jadi 50. Nah, kalau 50-nya bagaimana? Dibagi 5, ya. Misalnya 15 menit 15, berarti di angka berapa? Dibagi 5 dapat 3. Itu pun 50. Ya. Ini menitnya angkanya di angka berapa? Di sini tidak ada angka 50. Nah, caranya dibagi 5. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Berarti jadi panjangnya di 10, ya. Ya, lebih tepat, ya. Ya, jadi seperti ini, ya. Jarum pendeknya mendekati 4, ya. Jarum panjangnya di 10. Nah, terus hingga pukul 16. Nah, berarti sudah di 4 pendeknya. Nah, cuma lewat, ya. Tidak sampai setengah karena belum sampai di 6, ya. Nah, ya. Terus, nah, tadi sama, ya, caranya dapat 4 dari mana? 16 dikurang 12 dapat 4. Nah, 20 bagaimana? Nah, tadi sama, dibagi 5, ya. Nah, 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, mepet, ya, di sini, ya. Nah, ini coba lihat, ya, perbedaannya. Ini belum sampai jam angka 4, ini sudah lewat angka 4. Nah, kalau kita hitung seperti yang sudah kita lihat kemarin, jadi angka yang besar dikurang angka yang kecil. 16, 20 dikurang 15, 50. Nah, ini berarti pengurangan pakai konsep sedekah, ya.
Caranya bagaimana? Kita lihat 1 kurang 1 bisa, 6 dikurang 5 bisa, 2 dikurang 5 tidak bisa. Nah, berarti dapat sedekah dari sebelahnya. Ya, ini kita coret menjadi 5 karena sudah disedekahkan sebelah. Nah, dari jam disedekahkan ke sebelah, ingat 1 jam itu 60 menit. Berarti ketika disedekahkan, berarti angkanya 60. Ya, langsung 60 ditulis. Ya, 60 ditulis. Nah, 60-nya sesuai. Ya, ini kan puluhan, ini puluhan. Ini puluhan, ini satuan. Ini puluhan, ini satuan 60 ya, yang salah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika disedekahkan ke sebelah 1 jam, nah 1 jam itu 60. Kita tulis langsung 60 ya. Nah, terus bagaimana lagi? Nah, ini sudah cukup, ini juga cukup. Nah, kita hitung ya. 1 dikurang 1 0, 5 dikurang 5 habis. Nah, sekarang ini 6 tambah 2 8. Nah, 8 dikurang 5 berapa? 3 ya. 0 dikurang 0 ya 0. Jadi 30 ya. Nah, jadi Fulan bermain layang-layang selama 30 menit ya. Jadi dari sini ke sini itu 30 menit ya. Oke, paham ya. Nah, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 Ustaz nggak bikinin jamnya lagi karena ya tidak muat ya. Farhan membaca Al-Quran dari jam 18. Nah, jam 18 jam berapa itu? Gimana tadi caranya? 18 dikurang 12 jadi 6. Benar di 6? Coba kita hitung. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Berarti jam 6, jam 6 15. Berarti apa tuh? Maghrib ya. Ya, maghrib. Apa sudah selesai maghrib? Ya. Nah, tergantung ya. Kadang-kadang jam maghribnya jam 6, jadi jam 6:15 sudah selesai sholat, juga sudah selesai zikir setelah sholat. Ya, penting itu zikir setelah sholat ya. Jangan sampai habis sholat salam, langsung ya, langsung berdiri, langsung beres-beres ya. Jangan, ya, zikir dulu setelah sholat ya. Nah, berarti dari jam 18 sampai 15 hingga jam 19. Nah, kita hitung berapa lama ini. Ingat, dari angka yang besar dikurangi angka yang kecil ya. Di sini 19 dikurang 18 19. Nah, seperti tadi ya, karena pengurangan pakai konsep sedekah ya. Kita lihat di sebelahnya tidak cukup ya. Ini berarti menyedekahkan 1 jam. Nah, ditulis 60, jangan lupa ya, karena 1 jam itu sama dengan 60, makanya langsung ditulisnya 60 ya. Tidak bisa, oh ini sedekah ke sebelah berarti ini 10, enggak bisa ya. Langsung 60 dikasih ya, langsung di puluhannya 6, satuannya 0 ya. Nah, baru kita lihat. Nah, ini ada yang nggak bisa ini ya, 0 dikurang 5 nggak bisa. Nah, baru itu juga dapat sedekah dari 6 ini. Nah, ini baru ya, ini 6 coret jadi 5. Nah, ini sedekahnya bagaimana? Nah, caranya gini, di bawahnya 5. Nah, biar jadi 10 atau pasangan 5 itu berapa? Di 5, makanya dia sedekahnya 5. Nah, seperti itu ya. Nah, sepertinya sudah cukup, kita bisa hitung ya. 1 dikurang 1 habis, 8 kurang 8 habis, 5 dikurang 1 berapa? 4 ya. Nah, ini dan dikurangin lagi ya, karena dia konsepnya itu berbeda ya. Jadi cara buat mendapatkan di sini itu angkanya ini dicarikan dulu ya pasangannya atau biar jadi 10. Nah, nanti ini ditambah dengan 0, ditambah dengan angka yang sini ya. 5 tambah 0 sama dengan 5 ya. Nah, beda dengan konsep yang dulu konvensional atau tradisional ya. Jadi di sini jadi 10 ya, sama juga kalau kita hitung ya.
dapat sedekah 10 sini, terus dikurangin 5 dapat 5 juga sama ya. Hanya beda caranya saja. Ya, ini supaya mempermudah. Kadang-kadang kalau di sini ada angka 1 ditambah 10 jadi 11 kurang 5, nah agak susah ngitungnya ya, perlu pakai jari kaki dulu, nah jadi susah ya. Tapi dengan ini ya, walaupun nanti di sini 11 dikurang 5, nah nggak sampai seperti itu, jadi dirubah menjadi ya, kalau misalnya di sini ada angka 1, nah kan kata 10 jadi 11, tapi kalau ada angka 1 sini cukup 5 tambah 1 jadi 6, nah gitu, jadi lebih mudah ya. Oke, baik, kita kembali lagi sini. Farhan membaca Al-Quran selama 45 menit ya. Nah, yang tadi Ulan bermain layang-layang 30 menit ya. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Fatimah belajar bahasa Arab dari jam 13. Nah, jam 13 jam berapa? Nah, langsung kelihatan ya. 12 terus ke 1 jadi 13, berarti jam 1 siang ya, hingga jam 14.30. Nah, jam 14 itu berarti lanjutkan lagi 12, 13, 14, berarti jam 2 ya. Nah, kita hitung ya dari angka yang paling besar. Terlihat ya tanya, dikurangi 13 ya. Nah, gimana hitungnya? Nah, ini sudah cukup, jadi tidak diberikan sedekah karena cukup semua ya. 1 dikurang 1 habis, 4 dikurang 3 1, 3 dikurang 0 3, 0 dikurang 0 0. Nah ya, jadi cukup. Jadi Fatimah belajar bahasa Arab selama 1 jam 30 menit ya. Nah, dari sini sudah terlihat ya, mana kegiatannya yang paling lama. Nah, sudah pasti ya, Fatimah ya, kegiatannya paling lama karena dia 1 jam 30 menit. Lalu setelah Fatimah satu lagi yang lama, nah ini Farhan membaca Al-Quran 45 menit. Nah, lalu pulang yang bermain layang-layangan selama 30 menit ya. Jadi kalau yang paling ya, ini satu lagi paling lama yaitu Fatimah, yaitu 1 jam 30 menit ya. Nah, lalu urutan keduanya lagi Farhan ya. Farhan 45 menit. Lalu dibagi lagi yang cepat kegiatannya yaitu pulang 30 menit ya. Nah, ini paling lama Fatimah, lalu setelah Fatimah Farhan, lalu pulang. Kalau yang paling cepat ya dari pulang dulu, berarti dari pulang ke Farhan baru ke Fatimah ya. Nah, ini cara menghitung lama kegiatan dan melihat mana yang lebih lama kegiatannya dan mana yang paling cepat kegiatannya. Sekarang kita akan bahas tentang makanan yang ada batas waktunya atau biasa sering kita sebut expired ya. Nah, expired. Tulisannya bagaimana expired? Nah, seperti ini. Ya, kadang ada tulisannya X atau expired ya. Nah, berarti sudah lewat waktunya. Nah, atau yang sekarang ini sering kita lihat baik digunakan sebelum atau best before ya. Nah, sama best itu terbaik, before sebelum ya. Nah, baiknya sebelum digunakan. Nah, ada yang pakai tanggal, ada yang bulan dan tahun, ada yang lengkap dari tanggal, bulan dan tahun ya. Nah, itu perlu kita perhatikan ketika kita membeli suatu makanan ya, jangan sampai kita beli ternyata sudah expired atau besok expirednya. Nah, untuk roti itu biasanya memang jangka waktunya ya
tidak lama, dia hanya hitungan hari. Ya beda dengan makanan-makanan ya seperti biskuit ya, yang lainnya juga ya, yang memang dia bisa sampai berapa bulan. Ya, contoh, ini adalah tanda expired makanan yang baru bisa beli ya. Nah, di sini tertera 17/11/21 ya. Berarti berakhirnya itu tanggal 17 bulan 11 tahun 2021 ya. Nah, sedangkan sekarang tanggal 16 Februari, bulan Februari, ini bulan November. Nah, begitu pun ini November 2021, berarti ini bulannya sama. Cuma ini lebih ditegaskan lagi tanggal 17 ya. Nah, berarti kalau sekarang ini Februari ya, sedangkan yang tanggal 17 itu dia bulan November. Nah, berarti berapa lama ya? Nah, kita hitung aja ya, dari Februari terus Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya. Nah, November juga itu tanggal 17 ya. Berarti kita turunin dulu ya, sampai Oktober saja dulu, berarti 8 bulan ya. Nah, ini ya, 8 bulan terus 17. Nah, dari ini Februari, sekarang tahun 2021, berarti sampai tanggal 28 12 itu 17 ya, berarti 17 hari ditambah berapa tadi ini, biar 28 12 berarti 29 hari. Nah, berarti memang hampir 9 bulan expirednya ya, masih lama. Nah, begitu cara menghitungnya ya. Nah, begitu pun yang ini November ya. Nah, November ini tidak dikasih tahu tanggal berapa ya, berarti kita anggap awal November saja ya, untuk menjaga kehati-hatian ya. Mungkin bisa jadi akhir November, cuma untuk menjaga kehati-hatian kita anggap awal November. Nah, tadi ya sudah kita hitung Februari itu, kita hitung ke Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, Oktober aja 8 bulan ya. Nah, yang ini sama ya, 8 bulan. Nah, dari Februari ini ya, sekarang masih ada waktu 12 hari, berarti 8 bulan 12 hari ya. Ini 29 hari, hampir 9 bulan. Kalau ini 8 bulan 12 hari ya, bisa kita anggap 8 bulan saja. Nah ya, jadi seperti itu cara melihat makanan kita yang kita beli expirednya ini berapa lama lagi ya. Kalau masih 8 bulan, insya Allah masih aman ya. Ada yang memang beberapa hari seperti roti, nah itu harus cepat-cepat dimakan ya, jangan sampai sudah expired dan berjamur ya. Biasa kalau roti itu berjamur ya. Nah, kalau saya sih pengalaman, supaya roti tidak berjamur ya taruh di kulkas, cuma itu dia ya. Jadi agak keras, tapi insya Allah agak lama dia expirednya, tidak berjamur ya. Nah, ini ya kita paham ya, untuk melihat makanan yang sudah expired atau tidak ya, dan berapa lama jangka waktunya. Jadi kita bisa yakin bahwa makanan ini tidak expired. Sekarang perhatikan di buku paket halaman 119. Nah, di situ ada soal latihan nomor 1. Ana menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan memasak selama 2 jam ya. Jadi satu briket itu bisa digunakan memasak selama 2 jam. Nah, jika Ana mulai memasak pukul 13:30 menit, pada pukul berapakah briket akan habis? Nah, ini insya Allah mudah ya. Di sini kan hanya jam ya. Jadi sebuah briket bisa masak selama 1 jam. Lihat di sini ya, pukul 13:30. Nah,
Briket bisa digunakan 2 jam. Jadi dimasukkan saja di sini. Ya, ini jam, ini menit. Berarti 13 tambah 2. Berapa? Iya. 15.30. Jadi briket akan habis pada pukul atau jam 15.30. Nah, mudah kan? Ya, karena memang hanya jam. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Nah, begitupun nomor 2. Wayan memasak air untuk minum. Ia menggunakan 2 buah briket. Nah, sekarang 2 buah briket ya. Setiap briket dapat digunakan memasak selama 2 jam ya, sama 2 jam juga. Nah, terus jika Wayan mulai memasak pukul 7.30 ya, pada pukul berapakah briket akan habis? Nah, pada pukul berapa briket akan habis? Kita lihat tadi. Menggunakan 2 buah briket. Nah, satu briket itu ya untuk 2 jam. Jadi kalau misalnya briketnya sampai habis, berarti 4 jam ya. Karena briketnya ada 2. Satu briket 2 jam. Berarti kalau 2 briket ya berarti kan 2 kali 2 4 jam. Nah, mulainya pukul 4:30 ya, tinggal dijumlahkan saja ya. Ini jam, yang 7:30 ini menit, berarti 4 tambah 7, berarti briket akan habis pukul 11:30 ya. Mudah ya. Nah, insyaallah ya. Nah, untuk nomor 3, kelompok anak terdiri atas 5 orang. Setiap orang membawa 1 buah briket yang berukuran sama. Setiap briket bisa digunakan untuk memasak selama 2 jam ya, sama. Pertanyaannya, berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan untuk memasak? Nah, berapa lama? Ya, maksudnya sampai habis. Nah, tadi lihat ada 5 orang. Setiap orang bawa 1, berarti ada 5 briket. Nah, tadi 1 buah briket itu digunakan selama 2 jam 1 briket. Berarti kalau ada 5 briket ya 5 kali 2 10 ya, 10 jam. Nah, jadi dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam ya. Mudah kan ya. Jadi tinggal dikalikan saja ya. Yang ini, kalau ini tinggal dijumlahkan saja, cuma jangan salah menempatkannya. Ketika jam masukkan juga di jam ya. Dan di 30 menit ini kalau yang 7 jam. Begitupun yang ini ya, dimasukkan ke 13, sama-sama jam, kalau ini menit ya. Nah, ya mudah ya. Nah, tapi ya tetap harus diperhatikan ya. Walaupun mudah, kalau tidak diperhatikan tetap menjadi sulit. Bagaimana anak soleh dan soleha? Mudah kan? Ya, insyaallah ya. Anak soleh dan soleha bisa mengerjakan tugas yang akan diberikan ya. Nah, sebelum kita tutup, kita baca doa kafarul majelis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.